Buat yang sering bikin video live streaming atau baru yang mau mulai bikin konten live streaming, gue punya salah satu alat yang bisa dibilang cukup penting dalam hal tersebut. Ini adalah video switcher. Ya, video switcher sendiri sangat dibutuhkan ya ketika kita menggunakan multikamera saat live streaming dan juga pastinya akan terlihat lebih profesional. Nah, buat yang belum tahu, alat ini tuh biasanya kalau kalian nonton di TV saat live, itu kan kameranya bisa ganti-ganti ya. Nah, kalian bisa menggunakan alat video switcher ini. Nanti deh gue kasih tahu ya, karena kan ketika kita live streaming itu kita nggak bisa langsung ngedit dulu ya videonya. Jadi, apa yang kita rekam langsung kita tampilin ke layar. Ya, brand terkenal yang satu ini emang udah nggak asing lagi lah ya sama yang namanya aksesoris buat video. Apalagi monitornya itu keren-keren lah. Begitu juga dengan video switchernya ini. Tipenya adalah Live Pro L2 Plus. Produknya ini sebenarnya masih baru banget karena pas gue review barangnya ini, di Indonesia sendiri belum ada yang jual. Jadi kalian bisa beli lewat Amazon atau e-commerce luar aja. Nanti linknya gue kasih tahu deh di kolom deskripsi ya. Nah, produk ini masih di atasnya dari ATEM Mini Pro kalau menurut gue. Karena sebelumnya mereka juga pernah ngeluarin video switcher yang versi Live Pro L1-nya, tapi ini kualitasnya jelas lebih upgrade lah ya. Oke, langsung aja gua bahas dari boxnya dulu ya. Bisa kalian lihat nih sendiri bentuk boxnya, kotak hitam full dengan beberapa keterangan pastinya, jadi nggak sepi-sepi amat ya. Nah, isinya itu kita dapat selain video switchernya, kita dapat adapter kabel juga. Terus ada USB A to A dan pastinya buku petunjuk penggunaannya. Nah, yang membedakan dari sebelumnya adalah dia sudah dilengkapin sama monitor 5,5 inci sekaligus. Udah gitu layarnya bisa touchscreen juga. Di sini kalian juga bisa pakai 4 HDMI input sekaligus, bisa pakai 4 kamera sekaligus yang terlihat dengan adanya 4 tombol ini. Tombolnya ini nanti bisa ada indikator warnanya ya. Kalau merah artinya layar atau HDMI tersebut yang lagi on air atau live di layar. Kalau hijau artinya dia tersedia buat di switch. Nah, kalau lampunya mati artinya dia off atau nggak ada inputnya. Selain itu juga bisa menggunakan mikrofon langsung ke mic inputnya atau ke audio mixer dulu juga bisa kalau pakai mic-nya itu banyak. Dan buat monitoring audionya juga ada output audionya, jadi bisa pakai headset ya. Nah, alat ini tuh nggak pakai baterai ya. Kebayang lah kalau pakai baterai pasti bolak-balik ganti baterai bakalan ya, karena yang namanya live itu kan nggak sebentar waktunya. Jadi dia pakai colok ke listrik langsung dengan 12 volt. Ada switch powernya di samping sini nih. Dan enaknya kalau pakai video switcher ini bisa pakai transisi ya. Ada beberapa transisi yang bisa kalian pilih. Ini cukup banyak pilihannya. Dan kalian bisa aplikasiin lewat T knob-nya ini. Terus ada picture in picture-nya juga kayak gini nih. Jadi bisa nampilin 2 input gambar sekaligus dalam satu layar. Ada fitur chroma key-nya juga. Dan oh iya, kalau misalnya tangan kalian keringetan atau lagi kotor gitu tuh, kan biasanya kan ngeri ya nyentuh layarnya. Kalian bisa nih pakai tombol dial yang ada di sini nih buat ngatur menu settingannya. Tinggal puter-puter aja buat navigasi dan juga kalian tinggal tekan aja buat confirm. Oke, sebagai gambaran berikut ini contoh ketika gue melakukan live streaming 2 kamera dengan satu laptop, namun audio gue rekam secara terpisah. Jadi 2 kamera gue colok ke HDMI to HDMI dan laptop gue colok ke USB A to USB A. Gampang kan? Tinggal rekam aja deh pakai OBS. Oke, ini adalah contoh penggunaan dari video switcher ya, karena gue menggunakan 2 kamera, jadi ini bisa ada transisinya. Jadi nggak cut to cut aja ya. Nah, ini salah satu contoh transisinya yang gue gunakan. Wis. Oke, itu dia. Dan ini gue ngerekam menggunakan OBS. Ya, jadi kalau kalian sering live streaming itu pasti tahu software tersebut. Atau mungkin kalian punya software lain yang ya cukup familiar dengan kalian, ya silahkan gitu. Oke, gue coba beberapa efek lagi ya, transisi. Gue akan coba. Oke, sebentar. Nah, ini beberapa transisinya kita coba. Oke, dan ini tersedia sekitar 15 transisi yang bisa kalian coba. Tentunya ini sangat berguna banget ya. Jadi live streaming kalian itu nggak monoton. Jadi ada transisinya lah dari kamera satu ke kamera yang lainnya gitu ya. Nah, terus yang paling penting lagi adalah PIP atau picture in picture. Jadi kalian bisa menggunakan gambar di dalam video kalian. Misalnya kayak gini ya. Gue contohin. Nah, ini adalah contoh picture in picture yang bisa kita coba ya. Ini ada beberapa. Tuh.
Jadi kalian bisa menambahkan, misalnya kalau kalian lagi live streaming gitu ya, kalian bisa naruh wajah kalian di pojok kiri, pojok kanan, terserah kalian. Dan ini banyak banget, bisa ada kayak gini juga tuh. Oke, mungkin itu dia contoh, sedikit contoh ya, sedikit gambaran aja tentang penggunaan dari video switcher dari Live Pro L2 Plus ini. Nah, selain efek-efek tadi, kalian juga bisa menggunakan efek lainnya, kayak misalnya kamera PTZ, logo, dan juga ada chroma key. Jadi buat kalian yang mungkin menggunakan green screen atau juga menggunakan logo-logo, ini bisa sangat bermanfaat ya. Ya paling kayak gitu aja sih pembahasan gua tentang video switcher ini, karena yang namanya video switcher kan nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Ya paling kalau dari bahan-bahannya sih ini cukup premium, cukup solid ya. Dan bobotnya juga ya nggak terlalu berat banget tapi nggak terlalu enteng banget, istilahnya itu apa ya, profesional lah beratnya gitu ya. Terus juga dia ada lubang yang buat ke tripodnya, jadi tapi sayangnya sih dia di samping sini nih, bukan di bawah ya. Tapi kalau kalian nggak pengen pakai tripod, bisa ditaruh meja karena di bawahnya ini ada karet-karet ya buat dudukannya nanti. Nah, ketika dinyalain agak lama sebenarnya alat ini tuh cukup panas ya, karena dalamnya ini ada kipas pendinginnya, jadi dia nggak bakal panas banget atau overheat ya. Ketika gue pakai itu sekitar sejam atau 2 jam, ya panasnya sih nggak terlalu panas banget karena kayak yang tadi gue bilang ada kipas pendinginnya. Dan suara kipas pendinginnya itu sih kedengeran tapi nggak terlalu bising banget ya. Jadi istilahnya masih cukup aman lah. Nah, jadi alat ini menurut gue sangat cocok buat kalian yang baru mau mulai atau mungkin udah mulai video live streaming dan pengen apa ya, menggunakan 2 kamera atau 3 kamera yang tadinya cuma 1 kamera gitu. Kalian bisa pakai alat ini dan ya kalian butuh operator sih yang apa ya, mengendalikan alat ini gitu ya. Ya tinggal panggil temen atau ya nambah karyawan lagi lah. Tapi kalau gue sih kan jarang ya live streaming. Oke, untuk harga dan link pembeliannya nanti kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Ya mungkin cukup sekian dan terima kasih.